Oke guys, kita kembali lagi di game Planet Zoo ini. Dan di video kali ini gue bakal ngelanjutin lagi progres kita di kebun binatang akuatik kita di Aqua Park. Dan di sini gue udah buat sedikit area penghubung ke bangunan akuarium air lautnya ya. Dan gue buat biar ala-ala pesisir pantai gitu nih tampilannya di sini. Ya walau agak kurang cocok sih ya sama background di belakangnya itu. Soalnya backgroundnya tuh pegunungan semua ya. Harusnya di awal itu gue pilih map kebun binatangnya itu yang map Oceania aja kali ya, biar lebih cocok harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja terus di sini. Dan di sini gue juga udah siapin dikit untuk layout kasar dari bangunan akuarium air lautnya ya. Jadi kali ini tuh gue buat bangunannya agak menurun ke bawah, biar nantinya itu untuk area akuarium di dalam bangunannya itu bisa gue pasang dengan ukuran yang cukup besar dan tinggi gitu ya. Jadi biar tampilannya tuh agak tinggi gitu. Ala-ala lautan dalam lah istilahnya gitu. Pertama-tama kita siapin dulu untuk penempatan akuariumnya. Oke, seperti biasa kita butuh orang buat kita jadiin standar ukuran, guys. Oke, segini udah cukup gede ya akuariumnya. Kayaknya setelah update ini ada beberapa perubahan ya di gamenya. Kayak tadi tuh gue sempet khawatir gitu kalau gue nggak bisa bikin akses pintu masuk kandangnya buat ke akuariumnya kayak gini lagi loh, yang di atas tanah gini. Tapi untungnya masih bisa sih. Ada beberapa perubahan juga sih kayak nggak bisa sembarangan naruh barang gitulah. Tapi overall bagus gamenya tetap masih. Kita ubah dulu kaca yang bagian belakang sini ke tembok beton ya guys ya. Gue perdalam dikit deh nih dasar akuariumnya. Biar di akuarium ini itu ada perbedaan kedalaman gitu ya.
Untuk jalannya di sini gue pakai yang tekstur kayu, tapi versi yang lebih tuanya. Karena menurut gue tekstur ini tuh lumayan bagus ya. Apalagi karena ini bangunan tuh khusus hewan air laut, jadi kayak menurut gue tuh kayak sesuai aja gitu. Kayak warna dek kapal yang udah agak tua kan mirip-mirip tuh warnanya kayak gini. Tapi ya ini sih cuma cocokologi doang sebenarnya ya guys ya. Oke, kita buat akuarium selanjutnya. Untuk pembuka di bagian akuarium air laut ini, gua akan buat 3 akuarium. Dengan satu akuarium di bagian tengah sebagai focal point untuk para pengunjungnya. Oke, udah cukup lah ya segini. Tinggal dihubungkan aja nih dengan akses jalannya. Susah juga ya. Nah, nyambung juga akhirnya. Oke, untuk sekarang gue buat segini dulu dah. Nanti di samping sininya tuh bisa buat tambahin lagi buat kayak toko-tokoan atau furnitur-furnitur lainnya ya guys ya. Oke, 3 akuariumnya udah kebentuk. Dan gue juga udah tambahin akses jalan pekerja yang membentuk jembatan di sini ya. Dan itu artinya semua akses jalan pekerja untuk ke area akuariumnya itu bakalan gue buat di bagian atasnya aja nih. Atau di atas plafon bangunannya nanti. Gua perluas dulu untuk area bangunannya, juga sebagai persiapan buat bangun akuarium-akuarium lainnya nanti ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke proses pembangunannya. Gua akan mulai dari membuat tiang-tiang bangunannya dulu ya. Dan sekali lagi karena ini bangunan khusus hewan-hewan air laut, jadi gua akan buat bangunan ini itu punya warna yang sesuai dengan fungsi bangunannya ya. Dan dominannya itu warna yang gua pakai agak kebiru-biruan gitu ya guys ya. Oke, jangan lupa kita selalu gunakan pegawai kita sebagai alat ukur ya. Oh, masih terlalu rendah ternyata ya. Untuk bagian atasnya gue akan buat melengkung gitu ya bentukannya. Oke, kita copy ke bagian ujung sini. Nah, sip, mantap.
Untuk temboknya gue bakal pakai material yang papan kayu ini nih. Dan jangan lupa kita ubah juga warnanya ya. Kita taruh jendela kaca juga di sini biar enggak terlalu full sama tembok gitu ya. Next, gue bakal pakai tiang kayu yang sebelumnya kita pakai di bangunan zoo entrance-nya ya. Gue buat sebagai lapisan di atas jendela kacanya. Oke, kita copy tiangnya di beberapa titik biar struktur di bangunan ini tuh makin kelihatan kuat ya guys ya. Ya walau tiangnya itu nggak kehubung ke apa-apa juga sih sebenarnya. Oke lanjut, kita perbanyak dindingnya dulu. Untuk atapnya gue bakal pakai plat atap yang ini aja nih. Soalnya bentukannya masih sesuai ya sama material yang kita pakai di bangunan ini. Oke, udah mulai kelihatan ya bentukannya. Gue pasang sedikit dulu deh untuk bagian plafonnya nih. Buat ngukur dulu ketinggian yang sesuai di area dalam bangunannya ya. Loh segini doang ternyata ya tingginya ya. Oke dah, urusan plafonnya nanti aja. Untuk bagian sebelah sini sebagai variasi gue bakal pakai tembok yang materialnya bebatuan aja nih. Dan sesuai sama bangunannya, warna temboknya juga bakalan gue ubah jadi ke warna yang agak biru-biruan gitu ya guys ya. Lanjut kita selesain dulu dah untuk atap di bagian sini. Nah, sip. Untuk bagian atasnya kita taruh kaca panjang aja di sini. Jadi biar ada skylightnya gitu ya. Nah, untuk area entrance-nya ke bangunan akuarium air lautnya udah jadi nih. Oke, ada yang pengen gue coba dulu untuk plafonnya ya.
Kayaknya kalau gua pasang plafonnya sesuai sama tinggi air di akuarium yang tengah ini, tinggi bagian dari dalam bangunannya tuh bisa jadi lebih luas nih ya. Sip dah, kayaknya untuk ketinggian plafonnya gua bakal pakai ukuran segitu aja ya. Dan ternyata ada tekstur jalan baru loh di game ini. Baru tahu gua. Salah satunya itu ada jalan yang dibuat nyatu sama tekstur permukaan tanahnya gitu ya. Bagus sih sebenarnya. Oke, kita ke area sini bentar. Udah lumayan jauh nih ya dari akses toilet terakhir yang kita tambahin di kebun binatang ini. Jadi di sini gue bakal taruh satu bangunan toilet dengan tema Oceania di area sini ya. Dan gue pakai yang langsung jadi dari gamenya aja ya biar cepet. Kita kasih akses jalan. Sama yang ke tower ini juga gua kasih akses jalan dah biar bagus. Tambahin ornamen-ornamen juga ala-ala pantai. Untuk celah-celah kayak gini tuh sebenarnya bisa aja kalian tutupin pakai tanaman aja kayak gini ya. Dan tanamannya tuh ditaruhnya agak padat gitu, biar bener-bener nutupin semua celahnya. Sebenarnya gue belum tahu juga sih ini area laut-lautannya yang di sini gue mau pakai buat apaan ya. Tapi untuk sekarang gue cuma jadiin area laut-lautannya ini tuh buat pelengkap pemandangan dulu aja ya guys ya. Oke, balik lagi ke plafon. Gua agak rendahin dikit lagi dah, biar ketinggiannya sejajar sama balok kayu ini ya. Nah, jadi di atas balok kayu ini tuh akan gue tutup pakai papan-papan kayu ini. Dan bakal jadi tempat buat tulisan nama dari bangunan air laut ini ya. Kayak di bangunan akuarium air tower sebelumnya kan gua namain bangunannya itu Riverland Aquarium. Jadi untuk bangunan air laut ini namanya juga bakal beda lagi nih. Dan namanya apaan? Coba kalian kasih saran di kolom komentar ya untuk nama dari bangunan air laut kita ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di bangunan akuarium air tawar itu setiap penghubung kaca akuariumnya gua tutup pakai batang-batang kayu. Nah, di akuarium air laut ini tiap-tiap sambungan kaca akuariumnya itu bakal gua tutupin pakai tiang-tiang bebatuan. Oke, mantap. Udah mulai kebentuk ya sedikit demi sedikit. Untuk tembok bagian luar bangunannya seperti biasa gua akan pakai material tembok batu. Kita pindahin ke sini dulu pegawai kita biar mempermudah buat ngukur-ngukurnya ya. Oke, gue cepetin dikit videonya.
Dan gue akan buat untuk bagian penutup pada area atas sini dari akuariumnya. Sama yang di dalam area underwater viewing di kandang singa laut di video sebelumnya. Untuk menutup akuariumnya gue pakai papan kayu ini juga. Untuk bagian bawahnya gue tutup pakai batu-batu datar. Biar nyambung gitu ya sama tiang-tiang batu di sekeliling akuariumnya. Oke, kurang lebih begini ya tampilannya. Begitu masuk langsung dihadapkan oleh 3 akuarium besar yang sudah menyambut kita ya. Untuk genset listrik sama mesin air akan gue taruh di sini. Dan nanti akan gue tutup area ini pakai tembok biar tersembunyi. Lanjut kita tambahin dulu tembok di tiap-tiap sisi bangunannya. Oke, untuk bentuk dasar dari bangunannya udah mulai kebentuk ya. Jadi seperti pada pembuatan bangunan akuarium air tawar di video-video sebelumnya, di pembangunan selanjutnya juga kita akan tinggal nerusin aja nih bentuk bangunan yang udah ada di sini ya. Sebelum mulai ngerakit atapnya, kita taruh dulu satu orang di sini sebagai acuan pengukuran. Karena orang yang sebelumnya gua taruh di sini tuh entah udah kabur entah kemana dia ya. Kayaknya untuk bagian tengah ini atapnya gue bakal nerusin pakai model atap yang sama dari bagian entrance bangunan ini aja nih. Dan untuk pinggiran sininya gue juga pakai batang kayu dari bangunan awal kita sebagai penyangga atapnya. Oke, bentukannya udah mulai jelas nih ya untuk bagian luar bangunannya. Oke, setelah memotong footage berdurasi 1 jam, gue udah menyelesaikan sedikit nih sampai ke interior di dalam bangunan ini.
Di bagian langit-langitnya gue pakai beberapa ornamen yang berbentuk seperti ubur-ubur dengan beragam warna. Ya jadi sesuai lah ya sama isi bangunan ini. Coba kita lihat dulu untuk tampilan interiornya saat malam hari. Oke, di kanan dan kirinya udah ada penerangannya nih. Wih, ornamen ubur-uburnya juga sedikit nyala-nyala gitu ternyata ya. Bagus juga sih ini. Overall gue udah lumayan puas sih ya. Sebelum kita mulai ngehias isi dari akuariumnya, di sini gue udah siapin beberapa blueprint dari terumbu karang yang bakal kita pakai terus di area air laut ini ya. Seperti biasa gue dapat ini dari workshop komunitas di Steam ya guys ya. Kalian juga bisa download berbagai blueprint di sana. Alasan gue pakai blueprint untuk bagian terumbu karangnya, itu karena selain terlalu lama kalau harus nyusun satu-satu gitu, gue juga nggak terlalu bisa gitu buat bikin terumbu karangnya. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai ngehias akuariumnya. Pertama-tama gue akan mulai dari akuarium kita yang di tengah ini. Cukup bagus ya. Untuk variasi dari terumbu karang dari blueprintnya sih oke ya menurut gua. Nah, akuarium tengah kita udah siap. Coba kita lihat dulu tampilannya kalau saat gelap ya. Oke, gimana nih menurut kalian? Mungkin kita perlu tambahin beberapa lampu juga ya di dalam akuariumnya. Kita taruhnya menyebar aja lampu-lampunya. Nah, kayaknya jadi lebih kelihatan ya dibanding yang tadi. Gua rasa ini udah cukup oke sih. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke akuarium sebelah sini dulu. Untuk akuarium yang ini gue rencananya bakal buat semacam reef tank gitu ya guys ya. Jadi ikan-ikan kecil penghuni terumbu karang seperti Nemo dan kawan-kawannya itu bakal gue taruh di akuarium ini.
Karena walau ikannya nanti itu kecil-kecil, gua mau taruh ikannya itu agak banyak di sini. Jadi makanya akuarium ini gue bikin agak gede gitu. Oke, bagian reef tanknya udah selesai nih. Tapi masih kurang penerangan sepertinya ya. Mungkin karena akuarium air laut ini tuh lebih besar dari akuarium air tawar kemarin ya. Jadi perlu cahaya dari atas dan di bawahnya langsung gitu. Oke, rame juga ya ternyata terumbu karangnya. Tapi nggak apa-apa, karena sesuai sama namanya, reef tank. Jadi udah pasti terumbu karangnya bakalan banyak ya. Sebelum kita isi sama ikan, kita selesain dulu nih akuarium yang ini. Biar sekalian kelar semua. Untuk akuarium yang ini, gue sih rencananya mau masukin ikan yang berukuran sedang-sedang aja ya. Oh iya, jadi ikan yang akan gua isi ini di akuarium reef tank itu, yang gua isi itu ikan Nemo dan kawan-kawannya. Nah, untuk akuarium yang di tengah tadi itu rencananya gue bakal jadiin akuarium ikan pari ya guys ya. Dan di akuarium yang ini, gue bakal taruh terumbu karangnya nggak terlalu rapat. Biar ruang gerak ikannya itu masih tetap luas.
Oke, sekarang ketiga akuariumnya udah siap semua nih. Sejauh ini beginilah tampilan interior dari bagian akuarium air laut kita ya. Oke, kalau gitu gua akan mulai ngisi ikannya dari bagian reef tanknya terlebih dahulu. Langsung aja kita lihat dulu ikan apa aja yang jadi calon penghuni untuk reef tank kita ini ya. Pertama ada Achilles tank, clown tank, ya dominan mah ikan-ikan sejenis anglefish sama botana ya guys ya. Ada Nemo juga. Oke, ini dia ikannya baru pada sampai nih. Baru mulai menyebar juga tuh mereka semua. Masih pada di permukaan air semua ya. Ternyata kecil-kecil juga ya ukurannya ya. Oh, masih terus berdatangan ikan-ikannya diantar sama pegawai kita. Ini untuk view dari luar akuariumnya. Kegedean kali ya akuariumnya. Apa ikannya aja yang kekecilan ya? Oh, belum turun semua ternyata ikannya. Oke, udah mulai rame nih ikannya nih di sini. Oke deh, seperti biasa akuarium indoor begini emang kurang cocok ya kalau dilihat pas lagi terang. Sama yang di bangunan akuarium air tawar juga kayak gitu. Kalau gitu kita nikmati dulu aja keindahan ikan-ikan laut di sini ya.
Selanjutnya gue akan isi akuarium pari yang di tengah sini nih. Kita tambahin zebra shark juga biar sekalian. Untuk ikan parinya gue cuma nemu 2 mod doang ya yang bisa di-download. Jadi cuma ada 2 ikan pari. Oke, coba kita lihat. What the hell? Penampakan macam apa ini? Anjir, wujud asli anak durhaka yang dikutuk ini, Cok. Kok gede banget ya? Gue nggak expect bakal segede ini loh parinya. Kalau yang pari satunya itu tuh ukurannya baru sesuai ekspektasi gue. Bisa berenang kan ya ini moodnya ya? Zebra sharknya juga gue kira kecil loh. Ternyata gede. Oh, oke. Mulai jalan ke air mereka. Oh, kalau udah di air normal lagi tuh dia jalannya. Tapi zebra sharknya masih diem aja ini ya. Kekecilan kali akuariumnya ya. Soalnya gue buat akuarium ini tuh nggak terlalu gede karena gue pikir tuh ikan parinya ukurannya nggak segede itu loh. Tuh masih pada di atas mereka. Oh, ini dia nih, ada yang udah mulai berenang. Nah, kalau udah bergerak kayak gini sih cakep aja ya guys ya. Cukuplah ya ukuran akuariumnya buat dia muter-muter di dalam sini. Keren juga sih pergerakan hewannya ya. Dia berenang tuh kayak burung lagi terbang gitu tuh.
Ini sih kayaknya akuariumnya emang kekecilan untuk zebra shark-nya ya. Kita pindahin aja deh zebra shark-nya ke akuarium sebelah. Dari tadi gua lihat ada cahaya oranye-oranye di kaca akuariumnya. Ternyata penyebabnya itu settingan waktunya masih kesorean ya. Jadi masih ada cahaya matahari yang masuk. Ini gua udah malemin lagi, settingan waktunya baru kelihatan cukup jelas nih ke dalam akuariumnya sekarang. Cakep juga sih ini ya. Jadi betah gua ngeliatin ikan parinya berenang kayak gini. Reef tank-nya juga tuh. Jadi cukup jelas nih sekarang kelihatannya. Walau ikannya masih kecil-kecil banget buat dilihat ya. Oke lah, kita lanjut aja ke akuarium yang ini. Oh, tuh lihat tuh. Baru mau bergerak si zebra shark-nya di sini. Dan di akuarium ini akan gue isi sama ikan kerapu, ikan Napoleon, dan ikan ini aja nih. Oke, beberapa ikannya udah mulai masuk. Ini dia ya zebra shark-nya kalau dari dekat. Detail juga ya model binatangnya. Keren loh. Oke, ikan Napoleonnya jadi ikan yang paling gede di sini ternyata. Lampunya gue tambahin lagi dah. Masih agak gelap nih di sini kelihatannya ya. Oke, kalau gitu kita nikmati dulu pemandangan ikan-ikan laut di sini ya, guys ya.
Ikan parinya pada capek kayaknya. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk video aquapark kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti channel ini. Gua akan lanjut lagi di video selanjutnya.